Saya setiap pagi itu ada kunjungan silaturahmi, satu kunjungan satu doa. Apa yang saya lakukan? Yaitu berkunjung kepada jamaah dengan cara mendoakan. Jadi kados niki Pak, niki kalau datang pagi-pagi habis subuh masih gelap. Assalamualaikum Bapak, kami dari takmir masjid mau silaturahmi, mau ya untuk menyambung tali silaturahmi. Datang doakan. Nangis satu keluarga itu. Nggih Pak Kus niku enten tanah 3 hektar, mangke diparingi pondok pesantren nggih monggo. Teng Jenawi. Jadi datang itu langsung dapat tanah 3 hektar. Niki mulai. Orang baik, orang soleh yang kau rahmati ya Allah, kau berkahi ya Allah, dan kau ampuni dosa-dosa. Ini namanya voice note Qiyamul Lail. Pripun maksudnya? Pas Qiyamul Lail saya bikin voice note. Bapak yang kami hormati, semoga keluarganya sehat, keluarganya bahagia, keluarganya selalu dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah, mudah-mudahan dipertemukan lagi Ramadan yang akan datang. Ini saya sampaikan tahun yang lalu. Langsung paginya zakat 40 juta. Satu orang. Iku tenan Pak. Saya itu kemarin ini. Nah, niki ajeng. Nah, ini. Pinten nih? 50. Nah, ini 50 juta. Niki Pak, tanggal 29 Maret. Ini satu orang. Ngoten, jadi memang ada yang khusus SPD, spesialis pembaca doa. Tadi pagi sama. Habis makan soto, saya, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi, sama Mas Wahyu. Yuk mampir ke teman saya, mampir. Ada reuni, hari ini wayangan. Wah, yang datang kan banyak tokoh-tokoh itu, ada anggota dewan, ada pegawai teng PT LNG Bontang, ngumpul saya. Anaknya kumpul semua. Wah, Ustadz Mufti mendoakan satu persatu. Langsung amplop niku ngeten nih. Wah, niki saya di beto Mas Mufti ini. Tak estu. Yang penting sregep berkunjung. Nah, maka jadi takmir masjid memang harus totalitas. Nggak bisa hanya waktu sisa, pikiran sisa, tenaga sisa. Memang harus all out. Nah, kayak besok pagi saya sudah ada jadwal lagi, nanti ke dokter lulus. Jadi memang saya datangin dokter itu saya datangin. Kadang mboten kula kabari, langsung teng pintu depan beliau. Assalamualaikum Pak Rahman. Assalamualaikum. Sak ditangi, "Sopo ki wo Pak Kusnadi?" Bukake dongake. Langsung Pak Kus silakan, kalau mau longgar belakang ini ada kolam renang. Langsung ditawari kolam renang pribadi. Ya, ini gambaran saya ngurus masjid memang serius dan totalitas. Maka kan ini tadilah memakmurkan masjid dengan membangun ukhuwah. Memang itulah apa ya, cita-cita yang mungkin banyak orang yang tidak tertarik. Ngurus masjid kan biasanya opo, ngurus masjid oleh opo. Nah, ternyata ngurus masjid itu dapat semuanya. Dapat kemudahan, dapat keberkahan, dapat ketenangan. Cuma bayangan orang ngurus masjid ya, bersihkan toilet, vakum karpet, azan, terusan nyalakan lampu, gembok pintu. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, terakhir sebelum diskusi, saya punya teman namanya Mas Cecep. Nanti buka saja di Instagramnya adalah cleaner masjid. Nah, buka aja cleaner masjid. Nah, lulusannya SMP. Tapi sejak kecil senengnya bersihkan toilet sama kamar mandi masjid. Nah, rajin. Nah, akhirnya kerja di Jakarta Selatan, daerah Fatmawati, pulang ke Sukabumi, umurnya 17 tahun, tertarik sama wanita, yuswane 14 tahun. Langsung pengen nikah, padahal umurnya belum cukup. Nah, dari situ akhirnya nikah. Ya, belum secara resmi, lewat orang tuanya saja dan saksi. Setelah nikah, sekarang sudah punya anak 2.
Dan sampai saat ini sudah 12 tahun itu istiqomah bersihkan toilet masjid sama tempat wudu masjid. Jam 9 sampai jam 11. Nah, apa kegiatannya? Setelah duhur ke pasar Sukabumi jualan tahu gejrot. Setahun yang lalu bikin Instagram namanya Cleaner Masjid. Sudah ketemu? Cleaner. Nah, ke Al-Falah cerita. Viral kan itu, jutaan followernya, dan akhirnya saking viralnya, nah itu betul. Berapa tuh followernya? 835 Ya, ini baru setahun. Viral, diundang seluruh media. Nah, pas masih susah itu punya duit, kasihkan istrinya. Bunda, rumahnya banyak yang bolong, tikus masuk, hewan-hewan bisa masuk, mungkin bisa ditempel. Istrinya Masya Allah, saking tahu kegiatan suaminya, dikasih duit dikembalikan. Nggak usah Mas Kang, lebih baik uangnya untuk renovasi musola. Jadi istri kasih duit mboten kersa. Nah, sekarang viral, griyone niku sing rehab banyak. Ya, ada Kapolres, ada wali kota, ada tokoh dan artis sing rehab griyone. Nah, dek wingi diberangkatke umroh teng tanah suci. Baru naruh tas di Sukabumi, WA kula teng Makassar. Pak, saya diberangkatkan umroh lagi bersama kedua orang tuanya. Berkahnya bersihkan toilet masjid. Dan yang luar biasa istrinya. Istrinya ini kan habis subuh taklim, habis suruk itu taklim sampai jam 7, setengah jam, 1 jam. Nah, dapat kiriman tentang kemuliaan seorang wanita memperbolehkan suaminya poligami. Nah, ini cerita nyata gitu. Kang Cecep, kalau memang Kang Cecep mau nambah istri lagi, adik mempersilahkan. Cerita ke saya. Wah, luar biasa nih amalannya, bersihkan toilet masjid 12 tahun. Itu nanti insya Allah istrinya mempersilahkan poligami. Nah, ini yang pengen poligami gitu ya. Ini cerita nyata dia, berkahnya. Artinya apa? Ternyata orang yang istiqomah terus dalam hal berbuat kebaikan, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, maka jadi marbot masjid jangan gengsi, pemakmur masjid jangan merasa rendah hati, tapi itu adalah mulia di hadapan Allah, tapi merasa rendah di hadapan manusia. Maka di buku saya tulis takmir masjid adalah ahlullah, keluarganya Allah. Dan meyakinin, mohon doanya, saya habis awal ini akan mendesain masjid Mangunti Mejan. Takmir masjidnya, pengurusnya umur kelas 4 SD sama kelas 6 SD. Nah, nanti silakan hadir di sana. Sampai-sampai saya mengnaturalisasi muadzin nasional dari Jombang, saya pindah, saya sekolahkan di Seragen. Karena sepak bola juga naturalisasi, maka saya marbot masjid juga naturalisasi. Nah, ini gambarannya. Mungkin kan saat ini banyak jamaah masjid yang S1, S2, sepuh, sampun, sepuh. Maka saya mencoba menginisiasi marbot itu anak-anak SD juga bisa melayani jamaah. Karena di Al-Falah itu ada namanya sender, ada namanya Rafid, ada namanya Dio, itu anak-anak SD tapi sudah menjadi pelayan masjid. Cuma kadang ya bapak-bapak itu belum berikan ruang kepada anak-anak untuk ngurus masjid. Mungkin itu pengantar dulu. Kalau ada diskusi dilanjutkan, nek mboten diskusi berarti sampun rampung. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menarik sekali Pak Abu Sandi. Menarik sekali. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian, 1 bulan yang lalu H-1 puasa nih nggih Pak Gus. Saya silaturahmi kepada beliau saat tidur di Masjid Al-Falah dengan kasur empuk, masya Allah. Di tempat tidur kapsul mereka
telemipun tidurnya itu di dalam di kotak-kotak. Itu sangat unik sekali. Dan bermalam di sana pagi, kebetulan hari Jumat, kemudian Al-Kahfi dulu gini Pak bagus. Al-Kahfi, kemudian Masya Allah banyak jamaah yang enggak banyak sekali, mungkin ya sama di sini masih banyak ini yang baca Al-Kahfi. Tapi luar biasa ini sarapan wedus nih Bapak. Sarapannya guli, langsung sarapan, kemudian ketemu beliau di dalam ruang kantor takmir nih Pak Najwan. Saya ditawari sarapan melih. Sarapan Mas, anak muda kok sarapan gur sak piring. Wah, sampun tua Pak. Seperti itu. Yang begini Pak Gus. Teman-teman takmir, ketua-ketua takmir yang mungkin menjadi mau ngegas bagaimana masjid itu makmur, bagaimana masjid itu produktif. Ketika mau ngegas wis banter itu satu yang menjadi kepikiran atau satu yang menjadi sampai sekarang itu dihantui sekarang, yaitu masalah itu tadi. Napa jenenge? Ganti duit nih Pak. Infaknya sedikit, kemudian pemasukannya daripada pengeluarannya gak enek badine ngadi gawe kegiatan. Nggih kegiatan tok ora enek badine nyapa kegiatan. Dan lain sebagainya. Mohon maaf ngapunten Pak. Ngapunten. Ya, itu bagaimana masjid itu bisa imbang, bagaimana kita meyakinkan para kami, saya itu juga marbot Pak. Marbot di Madiun, saya marbot juga, ya tukang ngepel, tukang nyapu, ya muadzin sok ya imam. Bagaimana bisa menarik dan bagaimana bisa ngegasnya tenan. Ngegasnya itu benar-benar full. Aduwe takmir, aduwe marbot. Kita takmir, kita marbot, diamani masyarakat, dipandang masyarakat. Ketika sudah megang masjid, maka totalitas yang jenengan tadi dawuhkan tadi. Bagaimana itu meyakinkan? Karena kurangnya pemasukan infak. Monggo. Sebelum meyakinkan orang lain, yakinkan diri kita sendiri. Baik. Jadi saya saja sempat pensiun dari direktur Geprek Group. Ya, saya dulu direktur Geprek Group, saya mundur dari direktur Geprek Group, milih jadi marbot masjid. Ibarat itu pensiun dini. Jadi nanti kita bisa bercerita pada orang lain kalau kita sudah bisa membuktikannya. Jangan mengajak orang lain kalau diri kita belum baik. Begitu. Betul. Jadi harus diri kita yakin seyakin-yakinnya. Nah, maka di sini kan di surat Al-Baqarah kan wa'id ja'alna masabatan linasi wa amna. Kami menjadikan rumah Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi masjid itu tempat berkumpul apapun, bahkan boleh dipakai mungkin rapat RT, rapat RW, rapat Karang Taruna, rapat apapun di masjid saja. Nah, supaya apa? Ya berkumpulnya di masjid dan dibikin aman, bikin nyaman, bikin senang, bikin enjoy. Di masjid adalah sesuatu yang membahagiakan. Maka takmir masjid harus bisa melayani. Kalau Mas Ibra itu memulainya bagaimana? Noto sendal Mas. Sama jadi merit marbot masjid, enten sandal saya macar-macir, toto. Udah dari situ aja, dari hal yang terkecil. Apapun mulai dari yang terkecil nanti insya Allah akan menjadi kebiasaan. Nah insya Allah dari pelan-pelan nanti Allah yang memperjalankan. Jangan langsung seperti ya masjid-masjid yang sudah makmur. Jadi pelan-pelan ini kan masjidnya sudah megah ini, pinggir jalan ya. Tinggal programnya mau apa. Kalau mau bikin program menurut saya ya MSQ, Masjid Subuh Quran. Habis subuh baca Quran. Yang mau saja, yang nggak mau nggak apa-apa. Mas Ibra dari satu orang. Mas Ibra itu dari satu orang anak SD. Sekarang jamaahnya banyak sekali. Dan infaknya kalau ditanya udah di atas 800 juta per bulan di Surabaya. Dari ngajar satu orang. Oh mboten do purun Pak. Habis subuh gitu wangsul nggih mboten napa-napa, pelan-pelan. Al-Falah juga sama dulu. Habis subuh diajak ngaji nggih mboten kersa.
Pelan-pelan dulu hanya hari Jumat Al-Kahfi. Bar niku enten sayur kados mriki. Sayur bahagia. Bayar cuma-cuma ambil cuma-cuma, bayar dengan doa. Nah, pelan-pelan akhirnya sekarang setiap hari. Nah, setiap hari sekarang ada teh jahe, ada teh tarik, ada susu jahe. Habis subuh, kecuali hari Senin sama hari Kamis. Mungkin hari Jumat nggih rada mending liwet, nasi liwet, nasi kebuli. Nah, ini hari Jumat, hari Sabtu soto. Nah, maka dulu Al-Falah disebutnya Masjid 3M, makan, makan, makan. Nah, akhirnya dari situlah akhirnya masjid dicintai oleh masyarakat dan sekarang hidup. Dulu tidak seperti itu juga, butuh proses, butuh perjuangan. Makanya Mas, jadi yakinkan diri kita dulu, baru meyakinkan orang lain. Mungkin dari jamaah, kalau ada yang tanya, monggo. Monggo dari jamaah. Fadl, macam. Matur suwun Pak, saya dari RT 2. Terima kasih. Saya membaca di lingkungan RW 1 ini untuk kegiatan bergotong royong luar biasa. Itu modal yang luar biasa untuk masyarakat di RW 1 ini. Gotong royong all out, termasuk kemarin juga masjid ini gotong royongnya juga all out. Gotong royong apapun di lingkungan dan sebagainya. Nah, bagaimana ini modal gotong royong yang luar biasa itu? Kami belum punya metode bagaimana kita kemas ke kemasjidan. Di dalam kemasjidan hebatnya bukan hanya gotong royong saja, tapi hebatnya adalah hebat bermasjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Gotong royongnya sudah luar biasa, ya. Berarti tinggal meningkatkan bagaimana ke masjidnya juga semangat. Untuk melangkah ke situ, Pak, pertama kali cari pengasuh. Pengasuh itu sesepuhnya atau yang bisa ngomong masyarakat. Kalau di Al-Falah itu Ustadz Lutfanuddin. Beliau alumni Libya. Beliau mengasuh masyarakat. Imam masjid juga, imam masjid utama Al-Falah. Nah, apa yang dilakukan? Ya, Ustadz Lutfan itu buka biro konsultasi permasalahan umat. Permasalahan keluarga, tanglete Ustadz Lutfan. Pernah ada yang bunuh diri ke Ustadz Lutfan. Jadi enten jamaah niku bunuh diri gagal. Pun tumbas jadung teng toko, pun ditalekke blandar, diiket teng leheripun. Nah, niku atas izin Allah beten meninggal. Bandate pedot. Awake kelemon. Awake kelemon, bandate pedot, akhirnya anaknya 3 ngerangkul nangis semua. Terus akhirnya konsultasi sama Ustadz Lutfan, dibawa ke Al-Falah. Pak Gus, ini mohon dicerahkan. Kenapa? Ini gantung diri tapi gagal. Terus saya tanya, kenapa Mas? Pak punya utang. Berapa utangnya? 160 juta. Ini ada jamaah yang utangnya 8 miliar itu nggak gantung diri. Mosok 160 juta kok gantung diri. Besok kalau mau gantung diri tolong badannya dikuruskan supaya bandatnya tidak pedot. Tahu kita guyon nih. Pelan-pelan saya jak guyon, utang mercendah dipikir Mas, niku mboten menyelesaikan masalah. Terus pripun Pak? Dibayar, insya Allah selesai. Hanya menghibur. Sekarang sudah tenang dan sekarang kemarin pas acara penutupan Ramadan hadir teng masjid. Artinya ada yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, teng mriki mungkin Pak Bapak ya, Pak Nasikon ya saged jadi sesepuhnya memang mewakafkan diri gitu untuk menjadi pengasuh. Kalau di sana Al-Falah Ustadz Lutfan, tapi kalau saya ngasuh ya para pengasuh, jadi pengasuhnya pengasuh gitu ya. Jadi memang bertingkatan. Kalau Ustadz Lutfi itu ngasuh anak-anak muda,
Mas Alan ngasuh anak-anak muda. Jadi berlevel berjenjang. Yang muda-muda Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi, Ustadz Daru, Mas Ramadan, Mas Sakib itu pengasuh anak-anak muda. Kalau pengasuh keluarga Ustadz Lutfan. Nah, supaya gotong royongnya semangat ke masjid, satu harus ada pengasuh yang menjadi teladan, yang menjadi pelopor, menjadi penggerak dan hadir di masjid. Nah, rata-rata masjid itu krisis pengasuh. Nah, pengasuh itu kalau di Al-Falah ya kita cukupin kebutuhannya. Contoh, Ustadz Mufti Al-Hafid, rumahnya Lombok Timur. Bacanya bagus, bacanya merdu, lulusan Baitul Hikmah dari Sukoharjo. Umur 19 tahun di Al-Falah, magang 20 tahun supaya nggak balik ke Lombok. Ini cocok menjadi imam masjid. Saya pengasuhnya, saya carikan istri orang Sragen. Saya nikahkan sama Mbak Nisa, nggak punya uang untuk nikah, takmir patungan iuran untuk membiayai biaya nikah. Akhirnya dapat Mbak Nisa dari Jono, sekarang sudah berumah tangga. Supaya betah lagi di Al-Falah, saya sebagai pengasuh, saya carikan sponsor berangkat ke Tanah Suci. Akhirnya sama Kapolres Sragen diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan sekarang Ustadz Mufti sudah 3 kali ke Tanah Suci, yang terakhir sama istrinya. Istri sudah dapat, rumah sekarang dibangunkan sama orang tuanya, mertuanya. Yang dari Jono itu bangunkan rumahnya di belakang BRI. Istri dapat, rumah dapat, Tanah Suci dapat, tiap bulan digaji. Akhirnya full total menjadi pengasuh Quran di Sragen. Kalau masjid tidak ada yang mongkoi, ini bukan takmir masjid lagi. Posisinya adalah pegawai masjid atau PNS tadi. Nah, itu harus ada yang gerakkan gotong royong itu siapa? Ya mungkin RT. Nah, yang menggerakkan ke masjid itu siapa? Ya pengasuh masjid. Bahkan yang konsultasi hutang ada khusus, namanya Pak Mufti Lutfi Orbani. Itu khusus Pak. Jadi biro konsultasi hutang. Jadi ada yang punya rentenir, punya pinjol, hadiri ke Pak Lutfi. Ada yang biro konsultasi jodoh. Nah, itu ada 3 orang. Jadi yang pengen jodoh, belum dapat jodoh, kirimkan CV ke Masjid Real Falah, nanti akan dipilihkan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang berkhidmat ngurus masjid. Saat ini kalau enten stok sekitar gangsal. Nah, monggo menawi ngersakaken. Nembe mawon enten jamaah putri. Yuswanipun sampun 58 tahun. Ditinggal oleh suaminya. Konsultasi kali Mas Heri bagian satpam. Pak Heri, mungkin kalau ada duda, sekiranya nanti saya juga masih bisa menerima. Niku aktif teng masjid niku, ibu-ibu niku. Dulu mayoret, berarti badannya tinggi ya. Bekas mayoret berarti ya dulu pilihan gitu ya. Nah, tapi pun ditinggal suaminya. Atas izin Allah bulan Oktober yang betul salah, niko angsal jodoh teng masjid. Ah, sing kakung yuswane 59 tahun. Jadi masjid menyelesaikan permasalahan duda dan janda. Nah, itu namanya pengasuh masjid. Nanti kalau semua itu semuanya dari masjid, mulai hutang, keluarga, jodoh, perselisihan ada di masjid, insya Allah orang betah di masjid. Saat ini yang paling ramai adalah penyelesaian hutang sama biru jodoh. Nah, itu yang paling laris untuk kita hadapi di masyarakat. Jadi saat ini enten sing masjid itu bantu sampai ada sekitar 100 orang yang punya pinjaman pinjol sama rentenir niku dibayari masjid. Jadi masjid menjadi pusat solusi umat. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Maka ada lagi mohon dari takmir monggo. Saking takmir Masjid Al Mukminun. Monggo. Ini kesempatan mumpung atau yang tidak takmir monggo. Monggo. Pak Jumadi monggo. Atau Pak Bari monggo.
Nggih. Panasipun monggo. Kalian nenggo sanesipun niku. Tadi sudah sampaikan Ustadz bahwa saya itu udah, kalau Ustadz di Sragen itu udah 2 periode, 2 kali 5 10 tahun. Saya itu sudah hampir 6 periode, berarti hampir 30 tahun. Memang di sini masih rintisan Ustadz, rintisan. Tapi saya yakin bahwa ke depan insya Allah masjid ini menjadi makmur. Karena begini, saat ini pula ini jadi kebanggaan bagi saya Pak. Teman-teman takmir ini kebetulan Nuwun sewu, ini agak rada komplain di sini, ditokohkan di masyarakat Pak. Jadi ketika ada pasamuan, apa itu mulai khutbah nikah, apa atur pambagyo, apa nerima apa itu lamaran, nyerah lamaran, itu ya teman-teman dari masjid ini selalu ditampilkan. Ini menjadi modal utama. Karena kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi ke lingkungan, juga untuk mengajak lingkungan masuk masjid itu juga sesuatu yang amat sulit. Ini modal bagi kami. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Pak Yono, ini Pak Yono yang tampil itu tadi itu sekretaris Pak, sekretaris Masjid Takmir ini juga merangkap jabatan yang sangat mulia, itu ketua RT Pak. Pak Yono itu menyampaikan gotong royong itu modalnya. Ya termasuk itu sebetulnya di sini itu sudah punya modal yang lain. Alhamdulillah ini punya mobil layanan umat juga melayani lingkungan ini, dan memang terasa mulai sedikit ada peningkatan, utamanya jamaahnya masjid ini. Tapi ketika berjalannya waktu itu pengennya bentang ukeh carane piye gitu. Ya sini sedikit demi sedikit alhamdulillah ada peningkatan. Saya mohon doa dan caranya Pak Gus Nadi, kira-kira dengan model yang saya sampaikan tadi, memang di tempatnya di pinggir jalan. Alhamdulillah lokasinya ada di tengah-tengah di antara 4 RT, RW, Pak Kasun, insya Allah mendukung sekali kegiatan ini. Ini modal utama, dan insya Allah takmir juga ingin maju. Jadi kadang-kadang kan ada yang sulit untuk diajak berubah gitu loh, untuk lebih baik. Ini modal yang kami punyai utamanya di sini, dan jalur koordinasi antara lembaga di KUA, dari Dewan Masjid Indonesia, kebetulan juga masuk di anggota MUI di Kecamatan Kerambi ini. Jadi banyak modal sebetulnya, tapi untuk mengarah lebih cepat lagi mungkin ada strategi yang perlu dibantu oleh Ustadz. Terima kasih. Caranya pun rekrut 5 anak muda. 1 direktur, 2 media, 3 manajer operasional, 4 fundraising. Nah itu tidak dilakukan, berat. Tinggal siap nopo badan. Kalau mau tahu caranya itu. Saya dulu awal-awal merekrut Ustadz Mas Alan. Mas Alan tuh anak muda jualan kopi, namanya Kopi Sejalan. Saya tanteng, Mas Alan, kamu mau nggak saya angkat jadi direktur Al-Falah? Masih mikir 3 bulan baru ngambil keputusan. Alhamdulillah Mas Alan akhirnya menarik gerbong anak-anak muda. Ada Mas Aji, alumni UI, alumni UGM, ada Mas Dimas, ada Mbak Rizky. Mas Dimas itu alumni IPB. Jadi rata-rata memang anak muda. Maka kalau pengen tumbuh, ya ini kader muda. Tapi siap nggak berkhidmat di sini? Nah, tantangannya siap tidak anak mudanya. Terus anak mudanya memang harus didukung, kasih ruang. Ini kan sudah ada, ini di medianya, media masjid juga belum ya, harus ada medianya juga. Jadi yang menyebabkan dana datang itu dari media. Media itu ya, kalau diikuti Instagramnya Al-Falah kan, penutupan Ramadan saja pakai lighting, pakai sound system. Saya undang bupati, saya siapkan 800 porsi nasi kebuli. Itu habis 18 juta hanya untuk penutupan. Duitnya nggak ada. Terus gimana? Cari partner yang bisa masak nasi kebuli. Bayarnya kalau sudah punya duit.
Bupati datang, saya langsung menyampaikan, alhamdulillah kita siapkan nasi kebuli, tapi belum ada uangnya. Kami mohon pada bupati, kepala dinas yang hadir di sini, mari iuran bareng-bareng untuk bayar nasi kebuli. Bupatinya langsung ngasih 1.000 US dollar. Gitu. Jadi memang modelnya saya tuh gas saja. Kayak besok, ini kalau mau hadir, besok tanggal 11 atau tanggal 10 malam, saya ada halal bihalal. Itu juga sama, belum ada duitnya. Saya siapin 2 kambing guling dan nasi kebuli untuk halal bihalal, 300-an porsi. Jumatnya Pak Kiai Jazir bersama rombongan itu akan mampir ke Al-Falah mengadakan kegiatan namanya adalah Safari Dakwah Resik-Resik Masjid Jawa ke Bali. Diikutin 300 anak-anak muda, sekitar 25 unit mobil plus 1 mobil bis besar plus high-ace. Saya nyiapin makan. Nah, di sini adalah bersih masjidku, bersih negeriku, karena semua bermula dari masjid. Bersihkan Indonesia mulai dari masjidnya. Niki ngenten dereng enten artone. Pokoke sing penting kendel ngeten mawon. Jadi kalau ditanya ngasih makan 300, Pak Jazir dari Jakarta se-Jawa Tengah, dereng enten artone. Jadi kalau niat baik lakukan saja. Mengke duit dugi kiambak. Allah Maha Kaya kok. Nah, mungkin nek mboten dugi-dugi, Gusti niki kula pun saestu kula prakteki kok mboten enten arto dugi pripun to Gusti? Ya insyaallah. Mengke Allah akan mengirimkan. Cuma kita kadang enggak yakin. Al-Falah itu dulu infaknya hanya ngandalin kotak infak Jumat. 1 bulan 9 juta. 2 juta sampai 3 juta per Jumat. Nah kemarin Jumat kemarin masuk 23 juta, hanya Jumat saja, dereng parkir, dereng subuh, belum yang infak dan sebagainya. Tadi saya dapat 3 amplop belum saya buka. Pokoknya gerak terus, jalan lurus, nggak usah khawatir. Mungkin kirang matur Gusti Allah, Gusti. Nah, dari takmir masjid jangan ragu-ragu. Dan takmir masjid yang senengnya nyimpen duit itu malah menghambat kemakmuran masjid. Jadi duit enten simpen, mengke Gusti Allah badhe maringi meneh mboten sios. Lah sing wingi ora dienggo kok cek njaluk meneh. Nah, ngaten. Nah, maka Al-Falah habiskan. Ya, kalau ditanya nggak ada saldonya, habis terus. 612 juta pun habis. Nah, niki saya pesen meleh kegiatan niki napa bersih-bersih masjid. Tadi kan ditelepon saya dari Jakarta. Pak Gus, siapkan media. Siap. Siapkan makan 300. Oke, aku ngeten mawon. Oke, yes siap ngeten. Dereng enten duite. Mengke tinggal lapor teng jamaah. Kami sampaikan pada seluruh jamaah salat Jumat sak menika wonten tamu 300. Menika kedah nyiapaken daharan siang. Mila saking menika monggo sinten ingkang longgar artanipun manggi takmir masjid supados nyengkuyung kegiatan makan siang menika. Ngeten niku bahkan kan itu yang kami lakukan transparan aja. Ya. Jadi saya lakukan transparan terbuka, kondisinya seperti ini kita sampaikan kepada jamaah. Nek wingi niku kan ceritane tinggal 2 hari itu uang infak itu belum sampai 500 juta. Sama langsung ada 2 tokoh datang makan soto, langsung paginya Pak Gus izin transfer 80 juta. Jadi 2 orang aja sudah 80 juta. Jadi kalau transparan, profesional, accountable, Allah juga nanti akan memperjalankan. Ngaten, pokoknya mboten sah, niku mun keren niki masjidnya mun sae sangat. Nah, kalau mau tata caranya rekrut anak muda yang kompeten di bidangnya, fundraising, manajer, mungkin imam, ya, sing pinter ndonga. Imamnya sing cah nom, pinter ndonga, pinter ngerayu. Nah, itu duitnya gogrok saya niku. Ngaten, Pak. Nggih. Monggo, sanesipun mboten. Monggo mboten. Monggo, Baitul Mutakin. Ustaz Sofan, sinten?
Monggo, ngajeng Gus, ngajeng Gus. Nah, insyaallah. Mriki mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari Takmir Masjid Besar Baitul Mutakin, Kecamatan Rambi. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya koordinasikan dan kami mohon pencerahan terkait dengan yang sudah disampaikan ini masalah jamaah-jamaah yang terlilit masalah rentenir atau pinjol. Nah, menika kami mungkin mohon kontribusi dan sekaligus pencerahannya agar jamaah-jamaah kami menika bisa terselesaikan permasalahan mereka yang terkait dengan masalah yang terbelit rentenir menika. Saya mohon pencerahan bagaimana caranya dan mungkin sekaligus apakah bisa berkoordinasi dengan kepengurusan Takmir Masjid Al-Falah ataupun mungkin bisa memberikan kontribusi. Pramila saking menika saya berharap menika bisa menyelesaikan jamaah yang ada di tempat kami. Bila mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Falah itu dulu belajarnya ke Masjid Jogokaryan. ATP, amati, tiru, plek, plek ketipek. Jadi persis saja, Masjid Jogokaryan buka 24 jam, Masjid Al-Falah buka 24 jam. Masjid Jogokaryan ngasih buka puasa, Masjid Al-Falah ngikutin. Masjid Jogokaryan iktikaf, Al-Falah ngikutin. Jadi apa yang ada di sana kami copy paste dan kita praktekkan. Nah, untuk menyelesaikan hutang yang saya tiru dari Bank Yiska Ponorogo. Di Ponorogo namanya ada Bank Yiska, orang-orang yang terlilit hutang rentenir khususnya itu dibantu. Makanya tumbuh-tumbuh sekarang udah miliaran. Nah, kami mencoba di Al-Falah saya modalin 30 juta. Sekarang udah sekitar hampir 100 juta dana yang diputarkan. Terus dananya dari mana? Dari wakaf donatur atau dari dana orang yang memang peduli. Wah, Masjid Al-Falah sekarang banyak membantu orang terlilit hutang. Akhirnya ada yang ngasih, kapan itu 20 juta, kapan itu 40 juta gitu. Hanya satu orang aja. Jadi dananya bukan dari itu buat anu ya Pak, bayari dibalik kile. Pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta tanpa bunga. Jadi ya namanya qardul hasan. Jadi kita minjemin berapa ya kembalikan sesuai dengan dana yang dipinjamkan. Nah, dengan semacam itu akhirnya banyak jamaah kalau jenengan badhe mriko hari Sabtu jam 7 pagi. Mang tingali ada 220 bapak-bapak, ibu-ibu sampun sepuh belajar ngaji dan itu yang dibantu punya hutang rentenir. Nah, dananya dari mana? Lakukan kegiatan, nanti dana dari luar itu akan banyak yang masuk. Kami dari BRI juga ada briling, dari BSI masyarakat juga dapat juga, sehingga ketika melihat liputan itu akhirnya orang tahu oh ini layak untuk dibantu. Nah, mungkin lebih baik jenengan panggil Pak Lutfi Orbani, Direktur Bank Yiska. Nah, enten meleh sing kelas kakap itu 8 miliar selesai. Ada salah satu jamaah 8 miliar utangnya. 5 tahun dibimbing diarahkan selesai. Akhirnya saking bahagianya ngasih 2 unit ambulan ke Al-Falah. Utangnya pun lunas. Nah, ini gambarannya. Orang-orang yang tadinya punya masalah di masjid kita selesaikan. Enten meleh bapak-bapak pun sepuh pisah kalau istrinya diusir sama istrinya pindah teng Masjid Al-Falah
Lapotin ngertos, ternyata bapak tersebut sudah tidak bisa menahan pipis. Lenggah teng karpet, karpetnya diompoli. Nah, enjing-enjing Mas Andreas, ini apa Mas? Karpetnya kalau dijemur, nanti jamaah sampun dol, lenggah langsung nguyuh. Nah, ini kira tawarnya beten sabar. Oh, iki wis wong tua, gawe pesing, gawe goro-goro wae. Nah, ini berkait. Alhamdulillah kami sampaikan pada jamaah, saat ini ada jamaah yang sampun sepuh dan karpetnya kena ompol. Mari kita mengadakan penggalangan dana untuk membelikan pampers. Wah, akhirnya banyak dana datang belikan pampers, membelikan makan. Dan alhamdulillah sekarang karpetnya sudah diganti baru lagi. Berkah ngompol karpet baru. Nah, artinya apa? Berpikirnya positif terus. Nah, jenengan tindak teng mriko, enjang mboten poso ngeten iki. Jam 6 ngeten nuwun. Jin Pak Kus, bawa botol kosong, ngambil teh jahe. Jin Pak Kus. Nah, ini nek takmire mboten sabar kan ora tau salat ngentek-ngentekne gula teh wae. Nah, saya ingat zaman Rasulullah juga ada seorang Yahudi yang tidak bisa melihat disuapi dengan lemah lembut oleh Rasulullah. Bisa jadi yang ngambil ini enggak sholat, bisa jadi nanti anaknya sholat, bisa nanti cucunya sholat, dan bisa jadi nanti dikasih hidayah sama Allah. Maka takmir masjid adalah melayani, bukan menguasai. Makanya mengke tindak mereka panggil Pak Lutfi diskusi, kalau mau dipraktekkan teng masjid pundi mengke supaya kasih gambaran ini pun. Makanya begitu Ustaz Sofwan bisa keseragen panggil Ustaz Lutfi. Saya punya Ustaz Lutfi Urbani. Monggo. Alapannya jelas. Monggo satu lagi Ustaz Khairin, monggo. Ngeten iki asik dugi jam 12 nebota, Pak. Masya Allah. Jan. Jazakallahu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sinoso bilih wekdal sampun hatungkap dalu ananging kok wonten angen-angen wonten ingkang badhe napa nggih katur nyuwun sewu. Alhamdulillah syukur betul malam hari ini ternyata luar biasa, utamanya untuk kami Pak, untuk saya pribadi, terkait dengan perbincangan yang telah disampaikan terkait dengan masjid. Intinya adalah sebuah pelayanan terhadap umat dan juga sesuai dengan tema kita adalah memamerkan masjid dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Saya Pak benar-benar tertarik dengan tadi yang dibahas, yakni adanya pengasuhan atau juga dikatakan pelayanan dari masjid untuk masyarakat, dan itu yakin sepenuhnya akan bisa mendekatkan orang-orang yang duduk di kepengurusan masjid dengan masyarakat luas. Untuk itu ini sebuah permohonan atau usulan ya, sebenarnya beberapa saat teman saya Pak Nasikun ini saya pun pernah diskusi dengan istri Pak, memang teman diskusi utamanya istri saya. Untuk itu ini sebuah permohonan utamanya kepada beliau Pak Nasikun selaku sesepuh takmir di masjid di RW 01 Masjid Induk, karena di sini kan ada beberapa musola Ustadz. Iya, ada musola, itu induknya di sini. Mungkin alangkah baiknya, karena di masyarakat itu banyak sekali permasalahan, termasuk kami adalah salah satu yang duduk pangapunten saat ini di RT-an. Juga sering mendapat ya sebuah aduan-aduan dari masyarakat kami, warga kami, dan kadang-kala kami agak terbentur, agak bingung juga gimana selesaikan masalah ini, baik itu terkait dengan pangapunten hubungan suami istri, hubungan rumah tangga satu dengan tetangganya, terkait dengan macam-macam masalah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sofwan, itu pun sebuah masalah.
Lah itu mungkin alangkah baiknya, yang saya intinya ini, alangkah baiknya mungkin dalam ya nanti jalannya waktu setelah ini bisa dirancang, nanti disponsori oleh Ketakmiran Masjid Nurul Huda bekerja sama dengan mungkin Pak RW, Pak Kasun dan sebagainya. Ada beberapa piantun engkang nanti disepakati oleh lingkungan ini, yang itu memang dikondisikan piantun itu siap menerima, menjembatani, membantu bila mana ada warga yang sewu memang ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, termasuk kami dari RT Pak, mungkin ya terbentur kebingungan selesaikan masalah itu, kami pun bisa membawa ke yang sewu, bisa dikatakan sebuah tim yang sudah disepakati oleh lingkungan kita di RW 01 khususnya ini. Mungkin ini Pak Nasikur Ustaz, pokoknya mohon kalau bisa ini nanti diluluskan demi untuk lingkungan RW 01 ini, juga untuk ukhuwah kita, termasuk tadi sekali lagi mendekatkan antara orang-orang yang memang sudah aktif di masjid dengan masyarakat, untuk bisa nanti masjid itu mungkin dari sedikit demi sedikit benar-benar akan terjalin namanya ukhuwah. Mudah-mudahan makmurnya masjid juga bisa berangkat salah satunya dari sini. Terima kasih Pak Nasikun, Ustadz Kusnadi, dan Bapak Ibu semua. Makatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak RT. Niki menawi ngerambe niki pinten RT? Sekawan ya. Niki menawi niru langsung mawon teng Sragen, mengke kula nderekaken teng Masjid At-Taqwa Pecing. Niku mang tiru plek tipek. Niku kula sing bina 4 tahun yang lalu. Tadinya masjidnya itu juga nggak begitu maju. Sekarang Masya Allah, itu kalau donasi itu kadang 25 sampai 65 juta infaknya. Saya launching namanya Kampung Sedekah Pecing, Masjid At-Taqwa. Jadi digerakkan oleh RT, semua kakak setiap bulan, setiap hari sedekah sekitar 2.000 sampai 5.000, 10.000 bebas. Itu sekarang infaknya minimal 13 juta sampai 25 juta per bulan dari kenceleng itu. Korban sapinya saja itu 9 ekor. Dan satu orang itu dapat dagingnya rata-rata 3 sampai 5 kilo. Pokoknya sekarang udah maju banget. Itu mungkin kalau mau ditiru modelnya jangan ditiru Al-Falah, tapi Masjid At-Taqwa Pecing. Suatu saat Mas Arvitas mungkin diskusi ngeten iki mawon kali takmir napa mungkin diskusi teng mriki mboten sah kajian akbar, pokoknya dirancang kegiatan 4 RT kompak nyengkuyung masjid niki untuk nanti mendistribusikan ke musala-musala yang lainnya. Insya Allah mau nenten contohipun. Iku dari Al-Falah kurang lebih 4 kilo. Nopo kegiatannya? Habis maghrib sampai isya ngaji. Habis subuh sampai ya mungkin nggak sampai suruk itu ngaji 1 lembar sampai 2 lembar. Dipimpin oleh memang para hafid ya. Tadinya nggak ada Pak. Sekarang Ustadz Bilal, Ustadz Jamsid, Ustadz Lutfi, Ustadz Ramadan, Ustadz Sakib. Sekarang yang bina masjid itu. Dan Masya Allah, Qurannya hidup, masjidnya hidup, sekarang masyarakatnya luar biasa. Niku nek enten sing sakit ngeten diuman ngeten masjid, semua takmir tilik, beto arto, beto oleh-oleh. Jadi mengke warga niku, waduh, aku nek ning masjid aku ora ditiliki, ora diwene oleh-oleh. Nah, ngoten. Artinya apa? Sampai mikirnya segitu. Jadi Pak Kus dia gerakan mendoakan orang sakit. Nah, itu kompak kemarin juga membeli alat untuk mandikan jenazah juga. Nah, mungkin nanti pelan-pelan. Insyaallah niku lebih simpel daripada Al-Falah niku pun rada kathah anune. Tapi nggih sing bimbing ing Al-Falah insyaallah. Mungkin ngeten Pak Nasikon, insyaallah siap bersinergi. Teng mriki tumbuh makmur mungkin akan menular ke masjid-masjid yang lainnya. Ngeten. Masjid At-Taqwa mana Pak? Pecing. Belakang kantor Bupati Sragen. Iya. Itu yang saya tertarik itu Pak Wairil. Jadi kalau meniru Al-Falah itu masjid kabupaten Pak. Jadi
ada forum komunikasinya dekat dengan Bupati, Kapolres, sebagainya. Kalau NGPI ini dekatnya dengan Pak RT, Pak, jadi tingkatannya jauh sekali memang. Saya tertarik dengan yang disampaikan dari At-Taqwa itu, mungkin nanti kita bisa mengamati dan bisa meniru. Itu sebetulnya yang saya tunggu-tunggu, Pak, kaitannya dengan tadi Pak Koiril mengangkat salah satu pengasuh yang disepakati oleh 4 RT. Inilah, ini mungkin nanti lain waktu bisa didiskusikan. Jadi nanti satu pengasuh atau berapa pengasuh bersama dengan Pak RT kaitannya dengan ayo gelem neng masjid, ada dana masuk, itu ya. Jadi makmur masjidnya termasuk dananya ada, insya Allah jalannya nanti ada. Kalau mau jalan belum ada dananya, kayaknya masih remeng-remeng gitu, nanti ada sedikit-sedikit berjalan seperti itu, insya Allah nanti itu yang saya tunggu-tunggu, Pak, gitu. Terima kasih. Nanti saya juga koordinasi dengan Pak RT-RT. Kalau nanti siapa yang diangkat, saya tidak mengajukan diri, jadi siapa yang diangkat monggo penjenengan, siapa yang menjadi pengasuh, nanti kita menuju kebaikan, insya Allah tidak ada jeleknya, karena ini menuju kebaikan, siapapun nanti diajak. Dan insya Allah kalau kalaupun hanya tadi sampai oleh Ustadz hanya 2000 dari sekian banyak itu menjadi banyak, dan itu dana untuk operasional kaitannya dengan mengatasi masalah-masalah yang ada di rumah ini. Terima kasih Mas Koiril, dan terima kasih Pak Kusnadi, Ustadz Kusnadi. Mungkin waktunya sudah cukup ya Pak, sudah dalu Sekap mesane Pak Kusnadi kundur ke Sragen. Terima kasih sekali ini atas nama takmir, dan selanjutnya nanti mudah-mudahan bisa berlanjut. Kali lain nanti saya mohon petunjuknya kaitannya dengan ingin mengamati dan meniru At-Taqwa yang dari Pecing. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, mungkin sampun dalu, jadi mungkin diskusi mulai malah dugi enjing malah beten bibar. Mungkin dilanjutkan sesi kedua untuk bagaimana merumuskan dan merancang Masjid Nurul Huda wonten ing Ngrambe menika saged makmur. Monggo penutup Pak Nasikun mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina anbiya'il mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yabini wa huwa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmal kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menyampaikan kepada seluruh jamaah dan khususnya takmir, ini ada buku karyanya Ustadz Kusnadi, yaitu Strategi Makmurkan Masjid, ada di meja depan. Monggo para ustadz takmir, Ustadz Sofwan, monggo tengah ada buku Strategi Makmurkan Masjid bagi yang minat untuk bisa di depan, ada insya Allah dilayani di depan. Demikianlah penyampaian ceramah dari Al-Ustadz Insinyur Kusnadi Ihwani, Magister Manajemen. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mengindahkan pesan-pesannya dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kami sebagai panitia pada acara malam hari ini mohon maaf bila ada salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.